Sahabat Tektona dimanapun Anda berada, seringkali sebuah perusahaan seperti di konveksi atau di perusahaan lain yang memang di dalamnya ada banyak orang yang membantu. Artinya ada tim kerja di perusahaan tersebut. Dan ini sama halnya dengan di organisasi juga. Seringkali di sebuah perusahaan atau organisasi itu ada masalah bagaimana caranya agar tim yang kita bangun itu memiliki inisiatif atau kreativitas. Sahabat semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan inisiatif atau kreativitas dari tim kita. Nah, dalam 6 hal tersebut saya bagi 2 kategori, yang satu kategori A dan kategori B. Yang masuk kategori A adalah yang pertama, bagaimana kondisi dari budaya di perusahaan atau organisasi tersebut. Jika budaya organisasi tersebut baik, maka di situ akan memunculkan inisiatif-inisiatif baru dari timnya. Misalnya, bagaimana cara menyelesaikan sebuah produk. Nah, tim yang budayanya baik itu akan meningkatkan kreativitas secara otomatis di dalamnya. Orang-orangnya solid, orang-orangnya budayanya selalu berpikir inovatif. Nah, seperti itu. Nah, di saat budaya tersebut tumbuh di organisasi tersebut, insya Allah itu akan menimbulkan kreativitas yang baik. Kemudian juga hal yang kedua adalah leadership dari seorang pemimpin yang ada di situ. Bagaimana pemimpin tersebut bisa membimbing anggota timnya sehingga dapat menumbuhkan rasa inisiatifnya, kreativitasnya tumbuh, dan itu bisa dibangun sebetulnya. Dan kemudian juga yang ketiga yang bisa menumbuhkan inisiatif dan kreatif dari tim tersebut adalah kompetensi dari orang-orang yang ada di dalam tim tersebut. Nah, apabila orang-orang yang ada di dalam tim kita itu adalah yang memiliki kompetensi yang baik di dalam bidangnya, maka dia akan tumbuh kreativitasnya. Apabila menyelesaikan sesuatu, apabila ada masalah, dia akan tumbuh inisiatifnya. Nah, itu sahabat semuanya, itu 3 hal yang pertama. Dan 3 hal yang pertama tersebut ternyata membutuhkan waktu yang lama. Artinya kita harus membina dalam beberapa waktu, kemudian juga tumbuhlah tadi budayanya tumbuh, kreativitasnya tumbuh, kemudian juga dengan kepemimpinan yang baik terus dibimbing, dibina, itu akan tumbuh, tapi memerlukan waktu yang lama. Dalam kategori yang kedua, yang B, nah ini relatif cepat untuk menumbuhkan ide-ide atau inisiatif dari tim kita. Apakah itu? Yang pertama adalah kita membuat strategi dan instruksi yang jelas. Artinya perusahaan atau leader di organisasi tersebut membuat satu perintah yang jelas. Ini harus dikerjakan, tahapannya A, B, C, D. Nah, itu akan lebih menumbuhkan kreativitas lebih cepat. Walaupun bisa jadi dia melaksanakannya tanda kutip agak terpaksa, tapi terpaksa untuk bertumbuh. Nah, itu akan lebih cepat. Jadi apabila di yang A itu mereka tumbuh dengan sendirinya saja, kita menunggu mereka tumbuh. Nah, untuk yang di B tadi, dengan tahap yang pertama itu akan lebih cepat menumbuhkan kreativitas. Misalnya, untuk sahabat kita yang ada di bagian marketing umpamanya. Nah, di ranah yang A, kita bisa kepada tim marketing tersebut, yuk kita tingkatkan pemasaran kita. Kita tidak membuat satu step-stepnya, tapi kita menumbuhkan budaya dia bertumbuh. Nah, akan berbeda dengan yang di B. Kita membuatkan rundown-nya mungkin, kita membuatkan step-stepnya. Nah, dia tim kita tinggal mengikuti step-step tersebut. Seperti misalnya di konveksi kami juga. Nah, untuk beberapa tim jahit, seringkali kita menghimbau agar kreatif di saat ingin membuat produk yang berkualitas. Tapi jika himbauan seperti itu saja memang bisa tumbuh kalau budayanya sudah ada. Tapi dengan yang langkah yang tadi di kelompok B, dengan menggunakan sistem, nah itu akan lebih menumbuhkan kreativitas yang lebih cepat. Itu yang pertama, harus ada strategi dan direction yang jelas. Nah, kemudian juga yang kedua adalah harus ada tolok ukurnya. Nah, tolok ukur itu adalah standarisasi. Jadi tim kita diberikan satu standar. Setelah tadi diberikan petunjuk cara mengerjakannya, kita membuat standar. Apabila tercapai begini, tidak tercapai begitu.
Nah, sehingga dengan tolak ukur tersebut mereka yang mengerjakan akan mengukur dirinya sendiri. Oh, ini sudah tercapai, ini belum. Nah, tingkat kreativitasnya diharapkan bisa lebih mudah tumbuh. Kemudian juga yang ketiga di ranah B tersebut yaitu adanya reward. Jadi orang yang memang sudah membuktikan kreativitasnya, inisiatifnya, tidak apa-apa organisasi memberikan reward, baik itu ucapan terima kasih, penghargaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, harapannya apabila kita menggunakan yang di ranah B itu akan lebih mempercepat inisiatif dan kreativitas dari tim kita. Mana yang lebih baik? Tentunya kalau dilihat dari percepatan lebih baik di B, tapi untuk A juga tidak bisa dihindarkan karena itu akan menjadi budaya yang baik menumbuhkan, cuma dipercepat oleh ranah yang B. Nah, itu sahabat semuanya, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan kreativitas dan inisiatif di tim yang ada di organisasi atau di perusahaan kita. Itu yang bisa disampaikan. Saya Deden Tektonan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum untuk mendapatkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.